Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama aku ya guys, Masker. Kali ini guys, aku akan menceritakan tentang sedikit pengalaman aku ya guys. Cerita tentang keresahan ya guys mengenai tagihan. Keresahan tentang tagihan air PDAM guys. Jadi di bulan yang lalu, di bulan 7 tepatnya guys, tagihan PDAM aku tuh membengkak ya guys. Tagihannya banyak banget dan nggak masuk akal guys. Tagihannya itu bisa lebih besar sekitar ya 4 kali lipat lah guys. Biasanya 100.000, sekarang bisa 400.000 guys, bahkan 450 ya guys. Ini nggak normal dan nggak wajar ya guys. Jadi hari ini tadi di tanggal 1 September 2021 ya guys, aku habis ke kantor PDAM guys, lebih tepatnya untuk konfirmasi ya guys, kenapa kok tagihan airnya jadi besar, kenapa kok selisihnya banyak banget guys tagihannya. Jadi bisa kita lihat ini tagihan di bulan 5 ya guys, ini sekian ya guys. Kemudian di bulan 6, nah di bulan 6 ini tagihannya 0 guys, 0 kubik, tapi di sampingnya itu ada nominalnya guys. Awalnya yang nominalnya sekitar 20.500 itu aku kira kayak abonmen, kayak Telkom rumah waktu zaman dulu ya guys. Jadi kan kalau tiap bulan dipakai nggak dipakai ada namanya abonmen ya guys. Aku kira seperti itu guys, ternyata itu bukan guys, ternyata itu bukan. Jadi kalau semisal airnya itu tidak terpakai alias 0 kubik, seharusnya itu tidak ada nominal uang yang harus dibayarkan di situ guys. Nah di bulan 7 itu mulai terjadi pembengkakan ya guys. Di situ dijelaskan pemakaian 80 kubik atau 80 meter persegi guys. Jadi guys, itu kayak nggak masuk akal gitu loh guys. 80 meter kubik itu mau ngisi kolam renang? Enggak kan? Juga sebenarnya pemakaian di rumah sih wajar-wajar aja ya guys. Jadi nggak sebegitunya. Aku rasa nggak sampai segitu, nggak sampai 80 kubik. Tagihan di bulan 8 itu nominalnya 88.000 guys, atau pemakaian sekitar 25 kubik. Awalnya aku curiga di ini guys, di harga 1 kubiknya guys. Kalau kalian lihat ya guys, di bulan 5 tagihannya itu kan sekitar 65-66 ribu ya guys, dibagi 19 kubik itu ketemunya sekitar 3.500 guys. Sedangkan di bulan 7 itu kalau dibagi itu ketemunya 5.500. Di bulan 8 ya guys, itu muncul tagihan 88.000, kubiknya 25. Itu kalau dibagi juga itu ketemunya sekitar 3.500 guys. Nah anehnya kenapa di bulan 7 itu harga per kubiknya lebih tinggi. Awalnya aku curiga di situ guys, makanya aku datang ke PDAM. Ternyata setelah dijelaskan sama si petugas PDAM bahwa tagihannya itu tidak flat, tidak seperti yang aku bayangkan ya guys, tidak flat dipukul rata 1 kubiknya 3.500 atau 5.500 dikalikan pemakaian kubik. Enggak seperti itu guys. Ternyata ada namanya pemakaian atau biaya progresif. Biaya progresif 1, 2, 3, 4. Jadi biaya progresifnya itu tiap 10 kubik itu terjadi kenaikan harga guys. Jadi di harga progresif 1 itu pemakaian 0 sampai 10 kubik itu harganya di Rp1.600 guys. Sedangkan di progresif 2 artinya di 10 kubik yang kedua ya, 10 kubik selanjutnya itu dikenakan 4.350 per kubiknya. Di kubik yang selanjutnya 10 selanjutnya artinya setelah masuk ke 21 kubik sampai 30 kubik itu harganya per kubiknya 4.800. Jadi beda-beda. Sedangkan di progresif 4 ini yang harganya yang makin mahal ya guys, itu sekitar 5.750. Oh ya, ini aku di kode tarif yang R3 ya guys, karena R3 ini golongan pelanggannya rumah tangga golongan 3, artinya luas bangunannya lebih dari 36 meter persegi gitu ya guys. Jadi aku masuk tergolong ke tarif R3. Balik lagi ke tadi ya guys, kenapa kok sampai di bulan Juni itu
pemakaian nol ya guys. Aku kira awalnya itu memang 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 tidak dicatat sama petugasnya karena mungkin rumah saat itu lagi dikunci, pagar lagi dikunci. Jadi kalau pagar lagi dikunci di PDAM Gresik ini, dia nggak mau ngecek, nggak mau nyatet guys. Jadi kalau pagar dikunci sebaiknya kita lapor untuk baca meter mandiri. Aku kira awalnya tidak dicek sama orang PDAM, tapi ternyata pas aku datang ke kantornya, aku lihat sendiri ternyata itu pemakaiannya ada guys. Itu kalau nggak salah di angka 544 atau 554. Artinya di range 500 yang di bulan 6 ya sampai ke bulan 8 itu tengah-tengahnya itu ada 544 di bulan 6 guys. Jadi sebenarnya guys aku nggak tahu ya guys, ini bukan tuduhan ya guys, ini sebenarnya bukan tuduhan, ini cuman perkiraan aja ya guys. Aku sih ngiranya emang ini di bulan 6 itu sengaja dibikin nol guys sama PDAM. Karena kenapa? Karena di bulan berikutnya, di bulan 7 yang artinya itu pemakaiannya lebih dari 30 meter kubik, itu akan dikenakan tarif progresif 4 yang harganya paling mahal ya guys, 5.750. Nah itu curang guys. Karena kenapa? Karena dengan tarif di atas 30 kubik ke atas itu tarifnya makin mahal. Coba kalau emang di split ya guys, tagihan yang di bulan Juni itu nggak dibikin nol tapi dibikin 544, artinya ada 44 kubik di situ, maka tarif progresif yang kena di bulan Juni dan bulan Juli tidak sebanyak itu guys. Waktu aku tanyakan ke petugas PDAM guys yang di kantor PDAM itu, kenapa kok nggak di split di bulan Juni, malah ditaruh semua di bulan 7 guys. Dan aku lihat sendiri guys, di sana itu di bulan Juni di komputernya mereka, di sistemnya mereka itu ada angka, ada foto meteran aku yang tulisannya 544 kalau nggak salah ya guys. Kalau nggak 544 ya 554, anggap aja 544 ya guys. Kenapa kok nggak dibikin di bulan Juni itu 544? Artinya sudah ada petugas catat meter yang melakukan pencatatan ya guys di bulan Juni. Kenapa kok di sistem tagihannya dibikin nol? Artinya di bulan Juni itu belum ada orang yang mencatat. Nah kenapa seperti itu? Waktu aku tanyakan ke petugasnya, si ibunya itu bilang bahwa petugas catatnya itu lagi ada rolling area mungkin ya guys. Jadi si petugas A dipindah ke tempat B, petugas B dipindah ke tempat A. Nah, itu kan alasan yang tidak masuk akal ya menurut aku, karena itu kan harusnya kesalahan dia. Kenapa kok tidak dikomunikasikan bahwa si A itu harusnya mengkomunikasikan kepada si B bahwa dia sudah mencatat di wilayah sini. Nggak ada komunikasi guys antara si petugas A. Harusnya si petugas A itu, padahal si petugas A itu sudah melaporkan ke sistem bahwa sudah mengupload juga fotonya ke sistem bahwa ini itu sudah aku catat 544. Tapi karena si petugas A dipindah ke tempat lain, datanglah petugas B yang seolah-olah itu datang dan dianggap rumah terkunci, tidak ada pencatatan, maka diisilah nol. Di situ petugas PDAM yang aku temui di kantor itu dia meminta maaf karena itu guys. Dan ada satu lagi ya guys, ada satu lagi yang ditagih di bulan Juni yang 0 kubik tapi ada nominalnya 20.500 ya guys. Itu sebenarnya ada jumlah kubiknya guys. Jadi 20.500 itu sama dengan tarif atau tarif progresif pertama ya guys, yaitu Rp1.600 per kubik dikalikan 10
sama dengan 16.000 ya guys, ditambah ongkos administrasi 4.500. Biaya ongkos admin itu sebesar 4.500 guys, jadi bukan 20.500 ya guys, yang kayak kayak admin atau abonemen telepon rumah, bukan seperti itu guys. Dengan sebenarnya adanya nilai kipik di bulan 6, ibu itu langsung bilang ke aku gini, jadi di bulan 7 itu yang awalnya habis 80 kipik itu dirubah guys sama ibunya, jadi dikurangi 10 kipik karena ada pembayaran 10 kipik di bulan 6. Jadi di bulan 7 jadi 70 kipik, jadi 80 dikurangi 70 sampai dengan 10 kipik itu dihitung progresif 4, jadi 10 kipik dikalikan 5.750 ya sekitar 57.500 rupiah. Jadi tagihan gue di bulan 7 itu dikurangi 57.500 rupiah. Waktu aku protes, kenapa kok nggak sekarang di split tagihannya sesuai dengan sistem yang ada di komputernya itu, ya ibunya bilang mengelak bahwa oh itu nggak bisa pak, karena bapak sudah melakukan pembayaran di bulan Juni gitu. Jadi seperti itu ya guys. Jadi ya aku sebagai pelanggan kayak merasa dipermainkan gitu. Jadi kayak mereka itu curang diam-diam ya guys. Jadi kalau kalian yang nggak sadar ya itu lolos aja guys yang kayak gini itu gitu. Jadi kalau kalian merasa ada yang janggal di tagihan PDAM, coba kalian cek ulang lagi. Coba bila perlu kalian datangi ke kantor PDAM minta konfirmasi atau penjelasan ya guys. Jadi nggak tahu ya guys, ini kita nggak bisa nuduh sih sebenarnya guys, ini masuk ke kantong siapa gitu kan, karena dengan semua dinaikkan ke atas, dinaikkan ke bulan berikutnya, otomatis tarif progresifnya lebih tinggi. Dan kalau tarif progresifnya lebih tinggi, otomatis rupiahnya makin banyak. Kalau makin banyak, siapa yang diuntungkan? Nah, ini bisa kalian yang menilai sendiri ya guys ya. Aku sih tidak mau menuduh ya, entah itu yang main perorangan atau perusahaan, aku tidak menuduh. Silahkan cek sendiri berita-beritanya mengenai PDAM Giri Tirta Gresik ya guys. Karena ya kalau aku lihat sih ada kabar-kabar yang memang kabar yang negatif ya guys di dalam PDAM tersebut, ada yang tidak beres. Tapi kalian balik sendiri, kalian aja yang menilai tentang PDAM tersebut. Oke, jadi gitu aja ya guys. Semoga kata-kata aku ini bisa kalian pahami ya guys. Jadi aku juga mohon maaf apabila ada kata ataupun penafsiran aku yang salah, ataupun kalian ada masukan atau saran atau ada koreksi mengenai apa yang aku sampaikan tadi, silahkan guys, silahkan masukkan koreksi kalian di kolom komentar. Nanti akan aku revisi apa yang aku sampaikan di dalam kolom deskripsi guys. Jadi seperti itu ya guys. Semoga ini tidak terjadi ke pelanggan-pelanggan yang lain guys, karena ya semakin banyak yang dirugikan, maka sebaliknya semakin banyak yang diuntungkan. Tapi itu sebenarnya tidak baik, karena ya bisa dibilang kecurangan ya guys. Oke, seperti itu aja ya guys video kali ini ya guys. Sampai jumpa di lain waktu, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan subscribe, like dan share video-video aku ya guys. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah, assalamualaikum guys, sampai jumpa lagi ya guys.